Kabar Plus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hari ini kita akan belajar di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Adik-adik semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua pasti sudah pernah mendengarkan cerita tentang Elia yang naik ke surga. Wah, naik itu gimana ya caranya? Apakah pakai tangga? Atau terbang pakai sayap? Oh, ternyata tidak. Tuhan mengirimkan kereta yang berapi. Jadi bukan kereta api. Jadi kudanya tidak memang terlihat dari kuda, tapi ternyata kudanya mengeluarkan api, keretanya mengeluarkan api. Rata-rata dan kebanyakan manusia kalau naik ke surga harus meninggal terlebih dahulu. Tetapi Elia ini diberikan satu anugerah oleh Tuhan. Dia naik ke surga tidak mengalami kematian. Dia diberikan kesempatan untuk bisa langsung naik ke surga. Wah, ini kesempatan yang luar biasa ya, dan jarang sekali orang menerimanya. Tetapi itulah yang terjadi pada Elia. Elia sebenarnya sedang berjalan dengan Elisa. Elisa sudah tahu, dan beberapa nabi pun sudah tahu bahwa Elia ini akan pergi ke surga, akan dijemput oleh Tuhan. Tetapi Elisa tidak mau lepas dari Elia. Pertama Elia mau pergi ke Betel. Elisa disuruh duduk di sini aja kamu. Saya mau ke Betel. Tetapi Elisa tetap bilang saya mau ikut. Waktu mereka sampai Betel, Elia bilang begini, saya mau pergi ke Yeriko. Kata Tuhan, saya ke Yeriko. Kamu di sini saja. Elisa tetap tidak mau. Dia tetap mau ngikut Elia. Di situ nabi-nabi sudah mengingatkan, itu tuanmu akan pergi. Tapi Elisa bilang, kamu diam aja. Dia tetap mengikuti Elia. Waktu Elia harus pergi ke sungai Yordan, Elisa disuruh tunggu di Yeriko, tetap saja Elisa tetap mengikutinya. Setelah sampai di sungai Yordan, ini sungai yang besar. Bagaimana ya caranya nyebrang? Elia membuka jubahnya dan membantingnya di atas air, dan airnya membelah. Wah, seperti ceritanya Musa ya. Kalau Musa pakai tongkat, tapi kalau Elia memakai jubahnya, mereka bisa nyebrang sampai ke seberang. Dari situlah Elia bilang gini sama Elisa, ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkan kiranya aku mendapatkan 2 bagian rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dan Elisa bisa melihatnya. Yang diminta Elisa adalah apa yang bisa dilakukan Elia supaya dia bisa melakukannya. Karena Elia adalah orang yang hebat. Nabi yang hebat diurapi Tuhan luar biasa. Nabi yang tidak gentar. Dia selalu diikuti Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Dan Elisa meminta itu kepada Elia. Tapi syaratnya kalau Elisa bisa melihat Elia naik ke surga, dia akan mendapatkannya. Tetapi kalau dia tidak bisa, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia minta. Dan ternyata Elisa bisa melihat waktu Elia naik ke surga. Setelah itu dia melihat jubah Elia yang tertinggal. Dia ambil jubahnya, dia pukul di sungai Yordan, dan sungai Yordan akhirnya terbelah. Ada rombongan nabi yang melihat mereka dari jauh. Akhirnya mereka tahu
bahwa Elisa memiliki apa yang dimiliki oleh Elia. Dan mereka langsung menghormati menghormati Elisa. Ternyata adik-adik harus memilih dalam hidup ini apa yang adik-adik butuhkan, bukan apa yang adik-adik inginkan. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Elisa meminta sesuatu yang dia butuhkan. Dia seorang nabi kecil yang sering diejek oleh nabi-nabi yang lain. Dia meminta kepada Elia untuk diberikan roh yang ada dalam dirinya, roh Tuhan yang ada dalam dirinya, yang menyertai dirinya. Dan Elisa mendapatkannya. Dia tidak meminta untuk menjadi orang yang hebat, orang yang kaya raya, minta untuk dihormati semua orang, tetapi dia meminta sesuatu yang paling berharga dalam diri Elia. Itu pun yang harus adik-adik lakukan. Pilihlah sesuatu yang adik-adik butuhkan, bukan yang adik-adik inginkan. Sekarang begini, waktu ini adalah waktu yang membosankan bagi adik-adik yang belajar online, ya kan? Terkadang adik-adik pengen sekali main di luar, tetapi sekarang diperhadapkan dengan belajar online. Saat mama papa memberikan handphone, laptop yang dengan sinyal dan kuota yang bisa berhubungan dengan guru dan bahkan dengan internet dan YouTube, adik-adik punya pilihan. Pilihannya adalah terus setia belajar atau mencuri-curi waktu untuk melihat tayangan YouTube, ya tayangan TikTok, atau tayangan-tayangan gambar-gambar yang lain. Ini godaan. Tetapi adik-adik harus bisa memilih yang penting dalam hidup adik-adik. Belajar itu penting. Tapi tontonan yang ada YouTube, TikTok itu hiburan, bukan satu kebutuhan. Dan kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tetapi kalau belajar, kalau tidak dilakukan bagaimana? Adik-adik akan bodoh. Adik-adik pasti tidak akan diberkati. Ini loh yang ingin Ibu Yuwana sampaikan hari ini. Pilihlah pilihan yang penting dalam hidup adik-adik, yang paling dibutuhkan. Minta sama Tuhan, bukan minta pengen punya handphone, pengen punya baju bagus, pengen punya sepeda mungkin. Tidak, mintalah sama Tuhan hikmat dan marifat dari Tuhan. Apa sih hikmat dan marifat? Hikmat marifat itu adalah pengertian, pengetahuan tentang rencana Tuhan. Mintalah pemahaman itu, mintalah lebih dekat dengan Tuhan, lebih percaya lagi sama Tuhan, supaya adik-adik diberkati. Karena kalau adik-adik punya itu, adik-adik akan mempunyai yang lainnya. Kalau adik-adik milih sepeda tetapi tidak perkenanan Tuhan, rugi. Yang harus dicari adalah perkenanan Tuhan. Apa perkenanan Tuhan itu adalah berkat dari Tuhan itu sendiri, ya. Seperti Elisa, kita belajar dari Elisa yang bisa memilih yang terpenting dalam hidupnya. Oke adik-adik semua, pelajaran hari ini cukup sekian. Adik-adik harus belajar lebih-lebih dan lebih lagi supaya menjadi anak-anak yang hebat. Kita tutup Alkitab, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami dengan firman-Mu hari lepas hari. Berkati kami supaya kami bisa memilih apa yang benar-benar kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan